の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもteman semua, ya, aku buat video ini ya cuman mau ngomong aja sih hal-hal yang tak rasain gitu. Ternyata ya buat channel YouTube supaya ditonton banyak orang, disukai banyak orang, itu susahnya minta ampun, serius. Ya apa ya, konten jelek banyak hujatan, buat konten yang bagus susah, udah jadi bagus tetap dihujat. Ya bingung gitu sama orang-orang di apa ya namanya, di Indonesia apa dia dimanapun lah, kok banyak gitu hujatan-hujatan dari karya orang. Soalnya kan seni apa, kita membuat video ini ya untuk menghibur kalian. Kalau kalian nggak suka ya di subscribe, di like, komen. Kalau kalian suka ya bunyiin loncengnya. Habis gimana ya, ya ngomong di depan kamera kayak gini tuh nggak mudah, susah. Mau ngomong apa aja takut salah, apa takut ya apalah, namanya juga khalayak ramai di sosial media, kita nggak tahu apa respon orang bagaimana. Tapi ya yang buat kalian tahu ya, untuk para YouTuber, sebenarnya kalau kalian buat YouTube itu ya konsepnya ada, terus peralatan bisa, dan kaliannya mendukung, minat pasti bisa. Tapi ya semua rintangan tuh pasti ada, nggak ada usaha yang nggak ada rintangannya. Kalau usaha mulus-mulus terus nggak nikmat. Kalau udah sukses, kesuksesan itu nikmat, kesuksesan itu enak banget karena banyak rintangan, ada kegagalan di belakang yang harus kita ceritakan kepada orang lain, kepada orang yang belum sukses. Kalau nggak ada kegagalan, cerita apa yang mau kita ungkapin ke orang yang belum sukses, ke anak cucu kita? Karena apa namanya, kegagalan itu penting walaupun itu menyakitkan. Hujatan itu nggak penting sih, tapi ya itu kan namanya juga cobaan. Kalau kalian nggak nyoba, nggak bakal tahu akhirnya. Saya itu udah buat channel YouTube tuh dengan berbagai konten ya, konten game, terus apa, cara jadi YouTuber pemula apa dan bla, dan ya cara ngomong sendiri atas sejenis situlah. Tapi semuanya tuh bukan gagal sih, respon masyarakat tuh kurang gitu loh. Penonton 24 aja udah alhamdulillah dalam 1 bulan. Lucu kan ya, penonton 24 udah alhamdulillah. Menghela napas saya. Tapi ya gimana nih ya, sebutin konten yang akhir-akhir ini saya upload begini ya. Saya itu sering banget ngomongin mantan, serius, bukan karena saya banyak mantan atau benci sama mantan ya, karena sebenarnya mantan itu adalah sahabat sih menurut saya. Karena mantan itu seseorang yang tahu tentang kepribadian kita itu bagaimana cara ngomong, dan jujur mantan itu pernah sayang sama kita, dan kita pun pasti sayang. Karena jika seorang itu menjadi mantan, positif kita di masa lalu kita pernah pacaran, saling sayang, saling support, saling mengingatkan, dan apa, sama-sama menuju yang terbaik. Tapi banyak orang yang ngomong kalau mantan itu sampah. Itu apa ya, itu tuh sama aja kalau kalian tuh ngomongin diri sendiri. Karena pas gini, kalau dia itu mantan kamu, positif kamu itu mantan dia. Dan kalau mantan itu sampah, berarti lo aduh. Dan banyak juga orang yang ngomong kayak gini ya, apa, kalau cowok itu nggak semua cewek itu matre. Karena cewek yang suka minta itu bukan berarti matre, tapi cowoknya yang miskin atau kere. Bukan begitu bro, begini,
Cowok itu harus tahu mana yang harus beri. Cowok itu harus tahu mana yang harus diseriusi. Bukan semuanya diberi, semuanya dipacari, tapi ujung-ujungnya si cewek cuman mau harta lo. Gue tahu orang yang ngomong kayak gitu orang kaya, tapi kalau orang kaya goblok beliin cewek sembarangan tuh buat apa? Kekayaan kalau dipakai sama orang goblok buat beliin cewek ini itu gonta-ganti dan nggak bermanfaat, atau iya sih aku tahu kalau itu cuma nyenengin pacar, tapi serius ya pacar, kalau serius itu lebih senang dilamar ketimbang lo cuman ngomong beliin ini beliin itu tapi nggak tahu ujungnya mau kemana. Kalau kalian masih serius, lamar, izin sama orang tuanya, jangan cuma beliin baju, beli celana. Kerja itu berat, nyari duit itu susah, jangan digunain yang buat gak terlalu penting. Pikirin masa depan, walaupun uang kalian banyak bukan berarti kalian bisa berfoya-foya. Dan apa namanya, ya itu tadi banyak orang sih ngomong kayak gitu kan, aneh juga sih ya. Kalau ya itu sih menurut pendapat saya. Kalau menurut pendapat kalian nggak sepemikiran sama saya, ya udah serah kalian, saya nggak maksa kok. Karena pendapat orang kan berbeda-beda, nggak harus sama. Kita semua tuh mempunyai akal, mempunyai pikiran. Kita bisa berpikir mana yang terbaik buat diri kita dan mana yang terbaik buat orang lain. Yang terbaik buat diri kita belum tentu itu baik buat orang lain. Karena itu pendapat saya seperti itu. Kalau soal cowok soal cewek minta beliin ini cowok, itu berarti cowok, kalau cowok nggak mau berarti cowok itu kere. Bukan berarti saya orang kere ya. Masalahnya begini, kalau cewek itu minta sesuatu, ya saya tahu cowoknya pasti bakal berusaha mewujudkan. Tapi apa ya, kalau ceweknya nggak ngerti soal usaha, soal pengorbanan, soal ikhtiar, usaha kita itu cuman jadi omongan belaka. Karena kalau cowok udah salah, cewek udah marah, cowok marah, cewek nangis, cowok minta maaf. Serba salah nggak sih kayak jadi cowok itu? Ya itulah, enak sih. Kok malah jadi ngomongin cowok sih? Tadi kan awalnya kan ngomongin soal channel YouTubeku ya, yang nggak subscribernya itu nggak naik. Ya itulah, tidak ringkasan tentang channel saya, tentang channel saya isinya seperti itu. Dan gimana ya, kalian ada ide-ide kreatif apa gimana gak sih buat saya tuh? Ya saya tuh mau ngomong apa aja ya itu yang saya pikirin. Saya pikirin keluar dari mulut saya, sekalian dengerin, dan kalau bermanfaat ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, mau gimana lagi. Ini namanya juga hidup. Tak kirain jadi YouTuber tuh dulu ya, itu dulu. Ini dulu pikiran saya dulu, jadi YouTuber tuh enak, ini tuh bla bla bla. Ternyata mikirin konten tuh nggak semudah mikirin apa yang mau kita makan. Kalau kita mau makan kita bisa milih. Kalau kita nggak punya duit kita bisa nyari. Kalau konten kita bisa mikir tapi belum tentu ketemu. Dan saya juga pernah bikin channel gaming gitu ya, dan saya juga saya tahu diri sih kalau saya main game tuh nggak pinter-pinter amat, tapi udah saya upload aja. Orang suka ya udah alhamdulillah, kalau nggak suka ya dibully lah, serah. Kayaknya bulian netizen itu udah keseharian, dan netizen itu adalah seseorang yang mempermainkan jempolnya ke kanan dan ke kiri untuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Sekarang loh 2020, jempolmu harimaumu, bukan mulutmu lagi.
gara-gara jempol kita masuk penjara bro? Bisa, karena kita tidak memilah dan memilih sosial media. Kita tidak mempergunakan sosial media dengan baik dan benar. Kalau kita menggunakan sosial media dengan benar, dengan baik, insya Allah pasti bagus, serius. Makanya itu tolong please subscribe channel aku ya. Oke, yaudahlah ya, ini udah 10 menit, bingung juga aku mau ngomong apa. Yang penting jangan lupa subscribe channelku ya. Kalau di like ya alhamdulillah, kalau berlangganan ya syukur saya. Udah ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.